Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya di Jakarta. Penangkapan ini kembali menambah deretan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dan untuk membahas lebih lengkapnya kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Agus Surono. Selamat petang Pak Agus. Selamat petang. Pak Agus, lagi KPK tangkap kepala daerah. Korupsi masih sangat menggiurkan bagi mereka, nyatanya para pemangku jabatan. Tanggapan Anda? Ya, saya kira ini kejadian yang berulang gitu ya. Kejadian yang berulang yang saya kira banyak pejabat-pejabat negara yang dalam hal ini kepala daerah yang tidak pernah mau belajar dari kasus-kasus terdahulu begitu. Apalagi menjelang adanya pilkada di 2020 ini dan kemudian kondisi menghadapi pandemi COVID yang sangat luar biasa, semestinya kepala daerah itu memberikan contoh yang baik pada masyarakatnya, sehingga jangan sampai kemudian lagi-lagi melakukan satu tindakan-tindakan yang notabene adalah ini tindakan yang sangat luar biasa memalukan ya bagi para pejabat tersebut. Baik, Pak Agus, wacana memiskinkan begitu para koruptor seakan masih ngambang, belum ada penerapan yang konkret untuk penerapan hukum bagi para pelaku koruptor ini. Pak Agus, seperti apa pendapat Anda? Ya, memang harusnya ada satu perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bagaimana upaya untuk mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi begitu ya. Karena semestinya yang sekarang ini khususnya mengenai penindakan hukum pidana, khususnya ada hukum pidana korupsi, itu harus menerapkan prinsip yang dinamakan dengan aset recovery atau bagaimana mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Nah, itu yang mestinya harus lebih ditekankan kepada aparat penegak hukum ya, baik itu penyidik di KPK, kemudian kejaksaan dan yang lain-lain ya. Saya kira ini harus didorong bagaimana upaya untuk mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi ini kembali kepada negara dan kemudian dimanfaatkan secara baik oleh negara untuk katakanlah dalam tanda kutip saat ini adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat atau menangani kondisi-kondisi yang saat ini sangat sulit sekali masyarakat, di mana akibat pandemi COVID yang sangat luar biasa ini tentu masyarakat sangat menderita sekali begitu ya, apalagi selama 4 bulan mereka tidak melakukan satu aktivitas yang memang ini menjadi sumber pendapatan mereka. Saya kira langkah-langkah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum ya dalam kerangka ini adalah bagaimana mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Ya, tertangkapnya salah satu kepala daerah ini mestinya menjadi satu trigger ya, menjadi satu upaya di mana kalau kita lihat ini adalah Kalimantan Timur, ini merupakan sumber daya alamnya yang sangat luar biasa. Saya kira pasti ada motif-motif yang lainnya selain apa yang hanya sekedar tertangkap tangan dalam beberapa yang terjadi yang dilakukan oleh KPK ya terhadap bupati dan juga istrinya. Baik, Pak Agus, lebih jauh kita bicara soal vonis hukuman bagi para koruptor begitu. Apakah memungkinkan adanya revisi undang-undang yang memberatkan denda bagi para terdakwa koruptor ini selain bisa diganti oleh subsidiar kurungan begitu, Pak Agus? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya di perangkat undang-undangnya memang perlu ada satu perubahan-perubahan gitu ya. Perubahan-perubahan yang sangat mendasar adalah bagaimana katakanlah untuk klasifikasi tindak pidana korupsi dengan angka atau nilai tertentu, maka kemudian dendanya itu harus maksimal berapa begitu ya yang bisa dijatuhkan dalam putusan yang nanti akan dilakukan oleh majelis hakim gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang di dalam beberapa undang-undang kita memang masih cukup lemah gitu ya, sehingga perlu ada satu terobosan-terobosan untuk dilakukan satu perubahan-perubahan. Meskipun kalau yang sementara ini saya amati begitu ya, kasus-kasus korupsi itu sebagian besar lebih cenderung bagaimana memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi. Tapi sebenarnya yang paling penting saat ini dan tren di beberapa negara terkait dengan soal
tindak pidana korupsi itu yang lebih banyak ditekankan adalah bagaimana mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi ini, sehingga ketika kemudian aset hasil tindak pidana korupsi itu sudah bisa dikembalikan oleh aparat penegak hukum kepada negara, dan kemanfaatannya tentu akan lebih banyak lagi ya dibandingkan dengan hanya sekedar memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi. Dan kalau ini bisa diterapkan ya dengan ancaman denda, bahkan ancaman denda yang sangat maksimal, saya yakin lebih cenderung mereka untuk kapok untuk melakukan satu tindak pidana korupsi dibandingkan kalau sekedar hanya misalkan dipidana penjara katakanlah 2 tahun, 4 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Nah, mereka pasti akan hitungan dengan hasil kejahatan atau hasil tindak pidana korupsi yang kemudian bisa dihasilkan. Ya, selama berapa tahun dia menjalani hukuman, kan biasanya nanti 2/3 dia harus menjalani hukuman dan kemudian dia bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan kalau hitung-hitungan ekonominya, mereka pasti akan berusaha untuk pasang badan dibanding kalau misalkan hukuman pidananya korupsi itu adalah dengan denda yang seberat-beratnya tadi begitu. Saya pikir harus ada perubahan paradigma terkait dengan sistem pemidanaan di Indonesia berdasarkan undang-undang yang kita ini, dan itu harus kita dorong ya supaya mereka jera, karena kalau kita lihat cermati kan perilaku-perilaku dari aparat atau pejabat-pejabat dalam hal ini adalah kepala daerah dan yang lain-lain gitu ya, itu memang kalau kita lihat juga bisa kita cermati ya mantan sekretaris Mahkamah Agung gitu ya, itu juga gaya atau lifestyle atau kehidupan pejabat itu sangat luar biasa mengkhawatirkan menurut hemat saya gitu ya. Seorang pejabat dengan jabatan tertentu masa dia hidupnya sangat mewah luar biasa, ini kan saya pikir tidak wajar gitu. Nah, ini yang saya kira harus kita dorong, penegakan hukum yang harus dilakukan itu adalah dalam rangka untuk mengembalikan aset-aset tindak pidana korupsi kembali kepada negara dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Baik, Pak Agus, kalau saya salah mohon dikoreksi, sejumlah beberapa negara memang sudah memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku korupsi begitu. Di Indonesia, wacana hukuman mati sebenarnya sudah seringkali dikemukakan. Menurut Anda, apakah memang hukuman mati ini pantas diberlakukan bagi para koruptor di Indonesia? Paling tidak ada batas minimal ketika para koruptor diberlakukan hukuman mati di Indonesia, Pak Agus? Ya, sebenarnya di undang-undang kita sudah mencantumkan hukuman pidana mati untuk kasus-kasus korupsi dalam kondisi-kondisi darurat tertentu, misalkan dalam kondisi bencana alam dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat situasi sekarang ini kan situasi yang sangat sulit kan, gitu ya. Situasi pandemi COVID-19 ini adalah situasi yang sangat sulit dan ini bisa dikualifikasi sebagaimana keputusan dari presiden yang menyatakan. Apakah ini belum cukup disebut ini bencana, korupsi di tengah bencana atau pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, Pak Agus? Oh iya, ini justru ini bisa dikualifikasi sebagai satu bencana di tengah pandemi COVID-19 ini, dan mestinya pejabat atau kepala daerah itu memberikan contoh yang baik ya. Ya, artinya uang-uang yang mestinya itu yang kemudian dikorupsi itu harusnya dikembalikan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat di tengah sulitnya masyarakat dalam menghadapi kondisi yang seperti sekarang ini gitu ya. Ini justru hukumannya bisa lebih diperberat gitu ya dalam kondisi yang sekarang ini. Baik, Pak Agus, saya malah mengacap pada bantuan sosial yang belum dikeluarkan secara maksimal oleh pemerintah. Ini apakah KPK bisa masuk ke ranah tersebut ketika masyarakat menanyakan mana bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19 yang juga belum cair sampai saat ini? Ya prinsipnya kan aparat penegak hukum itu bisa melakukan satu pengawasan ya. Memang di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 itu memang ada satu hal yang karena ini kan situasinya kan situasi darurat. Maka kemudian perlakuan atau treatment yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka percepatan pencairan dana bantuan sosial itu harus segera dilakukan. Yang paling penting adalah, menurut hemat saya, adalah ketika kemudian dana ini cepat untuk dilakukan dan sampai sasaran kepada masyarakat, maka kemudian proses-proses administrasi itu sebenarnya tidak menjadi kendala. Gitu. Artinya ini bisa tetap berjalan, tujuan untuk menyampaikan bantuan kepada masyarakat sampai,
dan kemudian ini tidak bisa dikualifikasi sebagai satu penyimpangan ya ketika kemudian pejabat tidak mengambil keuntungan dari apa yang semestinya itu diterima oleh masyarakat. Ketika itu tidak dilakukan, maka artinya ketika pejabat itu tidak menerima manfaat dalam tanda kutip untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dalam kualifikasi tidak pidana korupsi, maka saya kira ini tidak menjadi persoalan dan KPK justru harusnya memberikan satu pengawasan terhadap hal ini ya dan justru mendorong supaya bantuan ini cepat sampai kepada masyarakat. Karena prinsipnya di dalam hukum ini kan adalah keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat itu adalah menjadi hal yang paling utama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, Pak Agus, kita tahu Presiden Joko Widodo memang lagi fokus untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Tapi apakah perlu Presiden mendesak seperti apa yang tadi Anda sebutkan bahwa tindakan korupsi bagi para pelaku korupsi begitu kepala daerah harus didesak dihukum mati atau tidak dimiskinkan begitu, Pak Agus? Ya, saya kira kan ini kan ranahnya aparat penegak hukum ya. Presiden sudah sebagai suatu kepala negara, sebagai kepala pemerintahan sudah menjalankan sebagaimana mestinya gitu ya. Beliau sudah bertugas sedemikian rupa selama 4 bulan ini ya dalam menghadapi COVID-19 ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya pikir kalau terkait dengan proses penegakan hukum itu adalah merupakan ranahnya dari aparat penegak hukum untuk melakukan satu proses pengawasan. Namun demikian tidak boleh kemudian hal itu menjadi penghambat dalam proses untuk pemberian bantuan sosial sehingga masyarakat benar-benar menerima manfaat dari pencairan bantuan sosial yang sudah diprogramkan dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Tinggal ini kita dorong saja supaya ini cepat sampai sasaran ya tidak dinikmati oleh segelintir pejabat, oknum pejabat saya maksudkan, tapi memang benar-benar ini sampai kepada masyarakat. Ketika ini sudah sampai kepada masyarakat, maka kemudian kita sebagai warga negara yang baik justru mestinya harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Agus, formula apa yang harus ada di penegakan hukum Indonesia agar memberikan efek jera bagi para pelaku koruptor? Jujur saya sebagai warga negara Indonesia, masyarakat biasa begitu geram melihat para koruptor yang tak kunjung jera begitu Pak Agus. Karena memang ada beberapa pelaku korupsi yang justru tergiur kembali setelah mereka bebas dari hukuman, Pak Agus. Saya melihatnya begini. Jadi apa yang tadi sudah kita diskusikan sebelumnya yaitu bagaimana memberikan satu ancaman berupa pidana denda yang seberat-beratnya itu justru menurut hemat saya lebih membuat beberapa kasus-kasus itu menjadi jera untuk tidak melakukan satu perbuatan pidana korupsi dibandingkan dengan hanya sekedar menjatuhkan hukuman pidana penjara seberatnya gitu. Kecuali kalau untuk kasus-kasus tertentu ya dalam kondisi-kondisi yang katakanlah bencana alam dan seterusnya atau bencana non alam yang seperti sekarang ini kemudian dihukum sampai hukuman maksimal pidana mati bagi mereka yang notabene melakukan satu tindak pidana korupsi ini bisa juga dijadikan sebagai satu alternatif gitu. Karena kalau saya lihat di undang-undangnya sudah ada tapi belum pernah dilakukan proses hukum dengan menuntut terdakwa kasus korupsi ini yang seberat-beratnya itu. Nah, salah satu yang paling tepat selain pidana penjara atau pidana mati bahkan ya itu saya yakin bisa membuat mereka-mereka yang tadinya akan melakukan satu tindak pidana korupsi menjadi tidak akan melakukan lagi. Dan yang kedua yang menurut hemat saya yang paling bisa dilakukan adalah memberikan hukuman pidana denda yang seberat-beratnya. Yang sebenarnya ini adalah merupakan penerapan salah satu di antara konsep pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery begitu. Nah ini yang memang perlu kita galakkan kepada aparat penegak hukum, terutama adalah kepada jaksa penuntut umum gitu ya, jaksa baik itu yang ada di KPK maupun yang ada di Kejaksaan Agung. Ini harus berani melakukan satu terobosan-terobosan dalam melakukan satu proses penuntutan, apalagi dalam kasus pidana korupsi yang dilakukan dalam situasi yang seperti sekarang ini, situasi bangsa yang sedang sulit, kok masih ada saja pejabat atau oknum pejabat yang melakukan satu tindak pidana korupsi. Maka harus dilakukan suatu tindakan-tindakan proses hukum kepada yang
bersangkutan secara penuh dan secara tuntutannya itu adalah tuntutan yang paling maksimal, sehingga ini akan membuat katakanlah bagi pejabat-pejabat yang lainnya untuk tidak berani lagi mencoba-coba melakukan satu tindak pidana korupsi. Baik. Saya kira dua hal itu yang menurut hemat saya yang bisa untuk dilakukan langkah-langkah yang memang sangat serius harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Baik, ada hukuman lain yang menjadi turunan dari vonis hakim, antara lain adalah mencabut hak politik bagi kepala daerah 5 tahun begitu. Terus kemudian ada juga persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan kembali, baik menjadi anggota legislatif, calon presiden, dan lain sebagainya. Perlukah sejumlah instansi lain memberlakukan syarat serupa bagi para mantan narapidana koruptor begitu, Pak Agus? Apakah sudah cukup menurut Anda? Ya, sebenarnya kan ini kaitannya dengan soal boleh tidak bolehnya mantan napi koruptor ini sebenarnya di dalam undang-undang pilkada yang akhirnya kemudian ini ada peraturan KPU yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya hasil judicial review. Nah, memang di dalam undang-undang pilkadanya itu tidak ada secara eksplisit dicantumkan mengenai pasal larangan mantan napi napi. Nah, tapi sebenarnya kalau kita waktu itu kita pernah diskusikan juga ya di di Nusantara TV kalau tidak salah itu dalam forum yang lainnya, dan saya sampaikan bahwa apa yang bisa dilakukan adalah campaign terhadap para calon-calon yang memang ini adalah calon-calon mantan napi koruptor gitu ya, mantan napi koruptor. Ini harus kita lakukan kampanye bagaimana mungkin yang bersangkutan bisa memimpin daerahnya atau memimpin wilayahnya ya, ketika kemudian integritas yang bersangkutan itu tidak tidak memenuhi suatu persyaratan sebagai seorang pemimpin gitu ya. Jangan-jangan modal dalam proses pemilihan kepala daerah itu ya dipergunakan atau didapatkan dari hasil mereka dalam tanda kutip ini memeras bagi perusahaan-perusahaan ya ketika dalam proses penerbitan perizinan. Nah, ini yang banyak sekali juga dikeluhkan gitu ya. Investasi akhirnya kemudian tidak masuk ke suatu daerah tersebut. Kenapa? Karena memang dalam pengurusan proses perizinan itu yang biasanya menjelang pilkada itu banyak sekali kasus-kasus korupsi berupa suap ya terkait dengan proses pengurusan perizinan ini, yang kemudian ini akan dijadikan sebagai modal dalam rangka untuk pemilihan kepala daerah dan seterusnya. Baik, Pak Agus, ketika Anda menyebutkan integritas seorang pemimpin kepala daerah begitu, bukan hanya personal saja yang kita telisik, tapi juga mengarah kepada kaderisasi partai yang mencalonkan orang tersebut menjadi calon kepala daerah. Apakah ini bukti bahwa kaderisasi partai untuk mencari calon yang berintegritas ini lalai, Pak Agus? Ya, memang itu yang harus kita dorong ya. Saya pernah melakukan satu penelitian terkait dengan budaya anti korupsi gitu ya. Terutama di dalam partai politik itu memang harus mampu menghadirkan para calon-calon pemimpin yang mempunyai integritas untuk memimpin di daerah ya, apakah itu levelnya kabupaten, kota maupun provinsi dan bahkan level yang nasional gitu. Nah, sehingga benar-benar bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin ya ketika dia mendapatkan amanah memang benar-benar tujuannya adalah hanya semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya, untuk mewujudkan apa yang diinginkan dalam cita-cita berbangsa dan bernegara gitu ya, khususnya kalau level daerah berarti kan di level daerahnya masing-masing gitu. Tapi dalam level nasional juga demikian. Artinya peran dari partai politik dalam rangka untuk menciptakan atau mewujudkan kader-kader yang memang mempunyai integritas itu memang perlu dilakukan secara terus-menerus. Saya yakin masih banyak kok kader-kader yang mempunyai integritas ya, cuman memang belum diberikan kesempatan untuk bermunculan gitu ya. Saya kira kalau diberikan kesempatan ya memang benar-benar pemimpin partai politik itu arif, mampu atau mau untuk turun kemudian menseleksi ya satu persatu kira-kira mana-mana calon-calon pemimpin di daerah yang memang mempunyai satu integritas yang baik, itulah yang harus kita dorong gitu ya. Karena
kalau kembali kepada soal bahwa untuk menjadi seorang calon kepala daerah itu ya, untuk mendapatkan satu rekomendasi misalkan harus mengeluarkan sesuatu. Nah, ini akhirnya kemudian ketika dia terpilih menjadi kepala daerah, maka apa yang pertama kali dilakukan? Ya, bagaimana mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan. Ya, Pak Agus, itu juga yang saya pikirkan bahwa ketika Anda menyebut masih banyak calon-calon yang berintegritas, tetapi beban utang dan beban jasa kepada parpol yang bisa merubah seorang menjadi tidak berintegritas, sehingga korupsi menjadikan mereka jalan pintas, begitu Pak Agus? Ya, ya. Makanya kan ada satu pemikiran bahwa sebenarnya ada satu subsidi dari negara terhadap partai-partai politik, sehingga biaya-biaya yang semestinya tidak perlu dikeluarkan dalam rangka proses misalkan pemilihan kepala daerah dan seterusnya itu akan sangat diminimalisir gitu ya. Nah, karena ini kalau tidak dilakukan seperti itu, maka kemudian ini akan terus-menerus, penyakit ini tidak akan pernah selesai ya. Saya pikir harus kita sudah kita ya, ini momentum saya pikir dalam situasi kondisi yang memang sangat luar biasa sulit, berat ya, apalagi dalam kondisi seperti ini masih saja ada oknum kepala daerah yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Sudahlah, akhiri ya, kemudian ini kita dorong bagaimana di 2020 ini melahirkan pemimpin daerah yang memang mempunyai integritas. Saya kira banyak kok. Saya tidak boleh menyebut nama-nama orang gitu ya, tapi masih banyak saya yakin pemimpin di daerah ini yang memang mempunyai integritas. Karena teman-teman saya sebagai akademisi itu banyak juga di daerah-daerah yang belum diberi kesempatan saja gitu. Tapi baik, sepatutnya kita percaya bahwa orang berintegritas masih banyak di Indonesia, begitu Pak Agus. Cuman jangan sampai menyepelekan kepercayaan masyarakat begitu ketika mereka terpilih menjadi kepala daerah, begitu Pak Agus ya. Oh iya, betul sekali. Saya setuju ya, masyarakat itu harus menjadi salah satu pijakan kita, karena memang apa yang dilakukan oleh pemimpin kepala daerah itu adalah kembali untuk kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Agus telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Kami masih akan menunggu waktu yang lebih panjang untuk berbincang bersama Anda di Nusantara TV. Terima kasih Pak Agus Surono, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia.